Salam sejahtera sekalian. Terima kasih Gubernur. Terima kasih kepada hati diaspora yang terhubung saya share di sini. Dan terhormat kepada senior Pak Mustafa, Pak Latif, Pak Azwar, Pak Razia, Pak Han, ya, Pak Sofiani. Kalau saya hari ini berdiri, saya ingin menunjukkan saya sungguh. Bukan berarti bahwa Pak Indra sungguh. Saya mau saya lebih halal, Pak. Dari segi kos saya lebih mahal dibandingkan dengan Pak Juha yang di Jakarta dan juga Pak Lukas. Saya dibayar tiket, ada penginapan. Jadi saya harus lebih. Yang itu saya berdiri. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu harus memulai dari mana. Saya ingin memulai percakapan kita dengan mengutip pendekatan seorang sejarawan besar. Karena kita jelas sejarah. Namanya di Harvard besar. Kalau di Oxford, mengajar di Harvard, mengajar di Stanford, aktif di Hoover Institution. Dia mengusik kita dengan pendekatan sejarah kontrafaktual, virtual history. Apa yang diajukan adalah pendekatan what if history, sejarah bagaimana jika. Intinya, menurut Ferguson, sejarah adalah pilihan hasil pilihan beberapa individu kunci dalam momen itu. Kalau boleh mengutip nama film Tom Cruise, A Few Good Men, yang bisa mengubah jalannya bangsa bahkan dunia. Bapak Ibu sekalian, bagi Ferguson, sejarah bukan takdir yang ditulis dari langit, melainkan rangkaian pilihan yang rapuh yang bisa saja berbeda hanya karena satu pintu terbuka atau mari kita bertanya, what if tsunami itu tidak pernah mengguncang Aceh pada Desember 2004? Mungkin luka perang tetap menjadi darah beku yang tak pernah. What if mafia besar tak pernah datang dengan kesabaran seorang diplomat dan otoritas seorang negarawan dunia? Mungkin meja perundingan tak pernah ada, dan hutan-hutan Aceh masih menjadi arena perburuan manusia. Tapi lagi, what if SBY dan Pak Kala tidak presiden? Kita punya mungkin presiden yang keras kepala mungkin, tapi mereka membuka ruang politik dan Habib Awaludin tak membawa mandat publik. Barangkali Indonesia hari ini bukan tidak mungkin hilang satu provinsi atau Aceh menjadi Gaza seperti hari ini. Dan Malik Mahmud dan Zakir Manaf memilih tetap menggenggam senjata, menolak menyerahkan sejarah kepada politik. Mungkin kita tidak sedang memperingati 2 dekade damai di Ambara pada hari ini, melainkan 2 dekade persatuan. Sejarah Aceh 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa jalannya
bisa saja bercerai-berai. Tetapi Aceh kemudian mengambil jalan, mengambil arah yang paling tak terduga. Dan perdamaian itu, ini tesis Ferguson, lahir bukan dari abstraksi. Ia lahir dari keberanian segelintir manusia untuk mengambil keputusan yang berbeda pada saat-saat yang paling menentukan. Dalam bahasa kita ada film ini, mereka adalah lelaki ini. Dalam tradisi Barat, mereka disebut the feel good. Susilo Bang Yudhoyono, Yusuf Kala berani mengungkap itu berdamai. Ahtisari menjadi jembatan netral. Malik Mahfud menjadi menanggung amanah Zakat Aceh Merdeka. Hamid Awaludin Wakil Republik. Sofyan Jalil mengajar Hamid. Bang Sofyan, Aceh itu lagi Indonesia itu lagi. Dan Mustafa Abu Bakar yang menjadi komunikasi antar ada Kuntoro Mangku Subroto yang memimpin rekonstruksi pasca tsunami dengan keteguhan dan integritas. Dan ada Muzakir Manaf yang dengan jiwa besar mengubah senjata politik. Mereka adalah lelaki pilihan. A few berbeda. Bapak sekalian, mereka bukan nabi, mereka bukan pahlawan tanpa celah, mereka adalah manusia dengan ambisi dan ego dan yang terbatas. Namun sejarah memilih mereka untuk menanggung beban pada saat yang paling rapuh. Dari tangan mereka lah darah berhenti mengalir, dan dari keberanian mereka lah kita semua ini mewarisi 20 tahun dan pada ini. Terus sekalian, karena kita mau sejarah, saya ingin merecall kita untuk kembali ke belakang sebentar. Bapak Ibu saya hormati, 21 tahun yang lalu, tahu ya, bumi Aceh diucap oleh sebuah prahara yang tak tertandingi dalam sejarah modern Indonesia, bahkan dunia. Gelombang itu datang tanpa ampun, meluluh lantakkan tanah, rumah, kota dan desa. Tsunami itu bukan hanya bencana alam, tapi bencana sejarah yang merenung lebih dari 170.000 di Aceh saja, ya, meninggalkan luka yang tak mungkin hilang dari ingatan kita. Tetapi justru dalam derai air mata itu kita melihat isyaratlah. Inilah kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus jalan untuk membuka lembaran baru. Tsunami menyatukan kita, menyatukan Aceh dengan masyarakat global, menyatukan Aceh dengan negara-negara yang sebelumnya asing, dan mereka tiba di tanah kita. Ada relawan, dokter, insinyur, tentara. Bagi Aceh ini adalah peristiwa luar biasa. Dalam musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini orang beriman, justru menghadirkan solidaritas global yang tak pernah kita bayangkan. Dari sanalah jalan damai mulai terbuka. Bapak SBY dan Pak Yusuf Kala membaca tanda-tanda zaman kuno dengan cermat. Mereka melihat bahwa bencana ini adalah momentum untuk menghentikan perang. Pak Yusuf Kala dengan insting politik, keberanian,
pragmatismenya mendorong agar meja perundingan diperkembangkan. Di sisi lain, Ahtisari menjadi mediator yang sabar, berwibawa dan berpercaya di pihak. Lalu lahirlah Helsinki pada 15 Agustus 2005. Di sanalah senjata diletakkan, dendam disudahi, dan damai diikrarkan. Dunia menatap Aceh dengan haru. Konflik panjang selama hampir 3 dekade akhirnya berakhir tanpa pecahnya negara, tanpa lagi kuburan massal, tanpa darah baru. Helsinki menjadi tonggak emas hadiah terbesar yang pernah diterima Aceh dalam sejarah modern. Di meja itu hadir 2 wajah yang memiliki sejarah panjang pertentangan. Malik Mahmud sebagai juru bicara dan wakil ketua Tim Merdeka, dan Hamid Awaludin mewakili pemerintahan Republik Indonesia. Keduanya duduk berhadapan, membawa luka dan beban sejarah. Tapi juga mereka membawa harapan. Mereka berbeda, bahkan bertolak belakang. Tapi pada hari itu, pada saat itu, pada Agustus itu, mereka menandatangani sebuah dokumen yang mengubah arah sejarah Aceh. Tanpa beraninya Malik Mahmud untuk meyakinkan para kombatan, tanpa keteguhan Hamid Awaludin untuk meyakinkan Jakarta, jalan zaman itu mungkin barangkali tidak pernah baik. Setelah damai ditandatangani, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menghadirkan sosok yang tepat. Di Aceh, penjabat gubernur Musa Abu Bakar tampil dengan ketenangan dan kecerdikan birokrat ulung, menjadi jembatan antara pusat dan Aceh yang masih penuh curiga. Kemudian berdirilah BRR yang dipimpin oleh Kuntoro Nokusutoto yang terkenal dengan kemampuan kepiawaian teknokratis, ditambah dengan integritas yang tinggi. Semua itu membuat proses rekonstruksi Aceh menjadi salah satu contoh yang terhebat di dunia, mengalahkan Iran, mengalahkan Gujarat. Saya nggak tahu lagi mana lain. Jalan-jalan dibangun kembali, rumah rakyat ditegakkan, sekolah, pelabuhan, irigasi, dan tatanan sosial. Semua itu sebagai orang Aceh, sekali lagi adalah kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hari ini marilah kita jujur. Peace, war. Apakah damai telah menang? Senjata berhenti, tetapi pekerjaan besar membangun masyarakat adil dan makmur masih jauh dari selesai. Kita menyaksikan bagaimana energi politik pasca konflik seringkali diserap oleh perebutan kekuasaan, oleh korupsi, oleh elitisme sempit. Dana besar 100 triliun selama 18 tahun tidak atau belum bertransformasi menjadi kesejahteraan yang merata. Bapak Ibu sekalian, 20 tahun sejak Helsinki kita bisa merangkumnya sedikitnya 10 pelajaran besar yang patut kita simpan dan kita catat. 10 amanat sejarah, 10 peringatan agar damai Aceh tidak berhenti pada tinta yang mengering di atas dokumen perjanjian. Pertama, kita belajar bahwa perdamaian membutuhkan jembatan, dan jembatan itu bernama mediator Martia Besar dengan CMA
menjadi saksi bahwa kepercayaan kadang lebih ampuh daripada peluru. Tanpa pihak ketiga yang netral, mustahil musuh bebuyutan bisa duduk di meja. Kedua, kita belajar bahwa perang berhenti bukan karena senjata habis, melainkan karena makna perang itu sendiri menjepit. Kedua pihak lelah, exhausted. Saya mengatakan kehabisan nafas, lelah. Yang satu lelah dengan senjata berperang, yang satu lelah dengan aturan, bahkan dengan konstitusi. Jakarta lelah menanggung beban operasi militer dan pandangan beliau. Gampang lelah menjaga kewalahan. Kelelahan justru menjadi pintu menuju damai. Ketiga, kita tahu bahwa kesepakatan politik lebih kuat daripada kemenangan militer. Hasil ini memberikan bukti bahwa memberi ruang politik, partai lokal, otonomi khusus, pembagian sumber daya alam lebih efektif daripada terus-menerus menundukkan Aceh dengan kekuatan senjata. Keempat, kita juga diingatkan perdamaian bukanlah akhir. Perdamaian adalah awal dari tantangan baru. Senjata berhenti, tetapi masalah baru datang. Korupsi, ketimpangan, stagnasi pendidikan, kemiskinan. Jika tidak diatasi, frustrasi baru bisa lahir dan damai yang selamat. Kelima, kita menyadari bahwa integrasi ekskombatan bukan perkara sesaat. Dana reintegrasi dan pembagian lahan memang membantu, tapi tanpa diiringi dengan strategi ekonomi jangka panjang, banyak yang akan kembali ke politik transaksional atau sekedar menjadi bagian dari patronase baru. Keenam, ini penting. Kita diperingatkan oleh lubang besar yang belum selesai, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Komisi Kebenaran dari konsolidasi berjalan setengah hari. Korban masih menjadi adilan dan damai dapat dilakukan damai yang tiba. Bapak Ibu sekalian, ada yang agak tidak biasa gitu. Karena dua-duanya ini berdamai, tidak ada yang tertarik untuk rakyat. Maaf Pak Jamal, ada orang yang lain. Karena dua-duanya berdamai, enggak tertarik. Kecuali kalau ada yang menang. Ketujuh, kita melihat pentingnya memberi ruang pada lokalitas. Tadi Pak saya sudah mengatakan, partai lokal adalah presiden bahwa demokrasi Indonesia bisa menentukan, bisa memberi pengecualian, bisa mengakui keniscayaan demi stabilitas. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara yang seragam. Kedelapan, tadi kamu sudah ngomong panjang dari sekolah begini, kita sadar bahwa damai hanya berarti jika rakyat merasakan peace. Jika ada sekolah yang baik, jika rumah sakit lebih banyak, lebih layak, lapangan kerja tersedia, dan bagi rakyat damai hanya nyata. Inilah hidup mereka. Kesembilan, kita belajar bahwa narasi damai harus terus dijaga. Helsinki bukan sekedar perjanjian, ia adalah simbol harapan. Tapi generasi muda kini di Aceh lebih dekat dengan melihat kegagalan elit ketimbang dengan idealisme damai. Maka narasi ini mesti kita pelihara lewat pendidikan, lewat budaya,
lewat ingatan kolektif. Oleh karena itu kalau pada hari ini Aceh Diaspora membuat ini dihadiri oleh wakil pemerintah pusat Dr. Safrizal, ini adalah upaya untuk merawat ingatan. Dan ke-10, Aceh memberi kita cermin global. Dunia melihat Aceh sebagai contoh sukses resolusi damai lewat negosiasi. Berbeda dengan Sri Lanka yang memilih solusi militer. Namun kesuksesan itu relatif. Sukses menghentikan perang ya, tapi gagal atau belum mampu menyejahterakan rakyatnya. Itu dunia. Aceh adalah laboratorium yang mengajarkan bahwa menghentikan perang lebih mudah daripada membangun perdamaian. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pada akhirnya kalau kita baca, Aceh mengulangi pola umum pemerintahan di kawasan pasca konflik. Ada Nicaragua, selesai berkuasa, bonyok. Afrika banyak sekali. Jadi Aceh itu mengulangi pola umum kawasan pasca konflik di seluruh dunia. Lihatlah Afghanistan, senjata berhenti sebentar setelah jatuhnya Taliban pada tahun 2001. Bantuan Amerika Serikat bermiliar dolar, tetapi korupsi dan perang saudara membuat semua itu kembali. Di Afrika Barat, di Sierra Leone, setelah perang sipil juga beriman dengan janji damai, tapi generasi muda dibiarkan mengambil. Ekonomi hancur dan negara jatuh ke tangan elit predator. Saya ulangi, negara jatuh ke tangan elit predator. Ini adalah contoh yang paling baik. Namun ada contoh yang lebih baik. Irian Utara dengan perjanjian Lima Agung berhasil membuat konflik. Sekalian yang kemudian menjadi panggung politik damai meski mereka butuh puluhan tahun. Yang paling terkenal adalah Rwanda. Rwanda lebih dramatis. Mereka bergerak dari genosida 1 juta jiwa. Tapi hari ini negara itu bangkit dengan kecepatan yang berlanjut di bawah dukungan kuat yang berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan ekonomi. Di mana Aceh? Aceh berada di tengah-tengah. Tidak seburuk Afghanistan, apalagi Sierra Leone. Tapi juga belum, kita masih jauh dari Irian Utara. Apalagi Rwanda. Aceh masih berjalan di jalur yang belum selesai, masih terombang-ambing antara peluang besar dan jembatan. Refleksi tsunami hari ini mestinya membuat kita sadar bencana itu kiriman Allah. Tapi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan damai itu juga kiriman Allah. Tokoh-tokoh di Turkmen pada masa itu lagi pilihan adalah kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kita sia-siakan amanah. Karena jika kita lengah, sejarah bisa berbalik. Langkah Aceh ke depan menurut saya hanya bisa ditentukan oleh satu hal. Apa itu? Kesediaan kita untuk mengubah perdamaian dari sekedar henti tembak menjadi menang dalam damai yang sejati. Bukan sekedar tidak ada perang, melainkan hadirnya keadilan, kesempatan yang merata, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang layak, dan all in all, good government. Pemerintahan Bang Sofyan itu sudah. Bapak Ibu sekalian,
Mari kita rawat kiriman Allah itu dengan kebenaran, dengan hati yang jujur, dengan kepemimpinan yang berintegritas. Tsunami telah membuat kita betapa rapuhnya kehidupan. Helsinki telah menunjukkan kepada kita betapa besarnya kekuatan dia. BRR, Pak Mustafa dan Pak Mustafa telah membuktikan betapa pentingnya integritas. Kini giliran kita memastikan bahwa Aceh tidak berhenti di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.